Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Nufia Rizky Ramadhani. Saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi kegiatan belajar di rumah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang akan saya sampaikan hari ini adalah materi mengenai resensi. Nah, resensi itu apa sih? Resensi adalah suatu tulisan informasi atau penilaian dalam sebuah karya. Nah, karya di sini termasuk juga karya buku, seni drama, film, ataupun sebagainya. Nah, pada materi ini kita difokuskan kepada resensi buku. Tujuan dari menulis resensi buku itu apa sih? Yang pertama, mengetahui kelebihan ataupun kekurangan pada buku. Yang kedua, memberikan gambaran kepada pembaca secara ringkas. Yang ketiga, memberi masukan kepada penulis. Dan terakhir yang keempat, mengetahui latar belakang buku yang diterbitkan. Nah, setelah mengetahui tujuan dari resensi, ada juga unsur-unsur yang terdapat pada resensi. Yang pertama ada judul resensi. Judul resensi ini merupakan gambaran kecil atau informasi kecil tentang buku yang akan kita resensikan. Yang kedua ada identitas buku. Nah, identitas buku ini terdiri dari yang pertama ada judul buku, yang kedua adalah nama pengarang, yang ketiga penerbit, yang keempat adalah tahun terbit, yang kelima adalah halaman buku atau tebal buku, dan yang terakhir yang keenam adalah harga buku. Dan yang ketiga adalah pembukaan resensi. Pembukaan resensi ini merupakan sedikit gambaran tentang buku yang kita baca, seperti penghargaannya yang dia raih ataupun sebagainya. Yang keempat ada isi resensi dari buku itu. Yang kelima adalah penilaian. Nah, penilaian ini terdiri dari kelebihan kekurangan buku yang kita baca. Yang keenam adalah penutup. Setelah mengetahui unsur-unsur resensi, kemudian kita akan membahas tentang struktur-struktur dari resensi. Nah, struktur resensi ini terdiri dari pertama ada identitas buku, yang kedua ada orientasi. Orientasi ini merupakan paragraf pertama atau penjelasan dari buku. Yang ketiga ada hipnosis, yaitu terdiri dari penjelasan dari isi buku tersebut secara ringkas. Yang keempat ada analisis, yaitu unsur-unsurnya. Yang kelima ada evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari buku. Resensi itu cuma ada satu jenis atau bagaimana? Sebenarnya resensi itu terdapat 3 jenis. Yang pertama ada resensi informatif. Resensi informatif merupakan resensi yang menyampaikannya secara singkat dan umum dari keseluruhan buku. Yang kedua ada resensi deskriptif. Nah, resensi ini menyampaikannya lebih jelas atau lebih detail. Yang ketiga ada resensi kritis. Nah, resensi kritis ini mengulas dengan metodologi ilmu pengetahuan secara objektif dan kritis. Kita sudah tahu nih pengertian resensi atau penjelasan resensi secara umum. Terus langkah-langkah menulis resensi itu gimana sih? Yang pertama, tentukan buku yang apa yang kita resensikan. Yang kedua adalah kita harus membaca buku secara lengkap. Yang ketiga, mencatat data-data atau informasi dari buku. Yang keempat, menuliskan poin-poin dari buku itu. Yang kelima, kita menuliskan resensi. Dan yang keenam adalah membuat kesimpulan. Selanjutnya, saya akan memberikan resensi buku yang saya tulis. Judul resensi ini adalah Surat yang Tak Terucap Menjadi Manusia. Nah, judul bukunya adalah Ini Untuk Kamu. Penulisnya adalah Menjadi Manusia. Penerbitnya Tika Bumi Anoma dan Loveable. Tahun terbit tahun 2019. Tebal buku sebanyak 200 halaman. Harganya Rp115.000. Menjadi Manusia adalah sebuah platform sosial YouTube untuk mereka yang ingin berbagi dan mendengar cita-cita tentang kehidupan dari berbagai sudut pandang. Ini Untuk Kamu merupakan sebuah buku yang mengajak orang-orang untuk berpartisipasi dalam buku dengan mengirimkan sebuah surat yang tidak tersampaikan. Hanya ada 160 surat terbaik yang dapat menyuarakan pesan-pesan yang tak pernah terucap.
kumpulan surat-surat yang dikurasi dari ribuan surat lainnya yang belum sempat tersampaikan, dan semoga dapat mewakili perasaan banyak orang, sebab kami percaya ketika suara tidak mampu mengutarakan, tulisan adalah cara yang tepat untuk meluapkan perasaan. Surat selalu punya tempat. Itu merupakan sinopsis dari buku tersebut. Nah, seperti sinopsisnya, isi buku ini terbagi dari 8 bab. Nah, 8 bab ini merupakan isi surat-surat yang tidak disampaikan, seperti surat untuk orang tua, untuk teman kita yang telah pergi, atau untuk kita di masa depan, atau untuk diri kita sendiri. Nah, salah satu contohnya saya ambil dari kutipan dari buku tersebut. Saya ambil merupakan dari bab lahir kembali. Teruntuk aku, jangan cari masa lalu agar tak jadi benalu di pikirmu. Tidak untukmu yang piawai menyimpan lara dan memangku rasa, yang dulu tak semerdu angin lalu sayang. Sakinadila, Yogyakarta. Kelebihan dari buku ini sangat menarik karena buku ini merupakan surat-surat yang belum terucapkan untuk orang terkasih. Kebanyakan isi dari buku ini tuh lebih untuk berjuang, untuk memotivasi diri, atau merelakan orang yang kita sayang. Untuk kekurangan dari buku ini, saya tidak melihat kekurangan dari buku ini. Buku ini sangat bagus dan direkomendasikan. Nah, itu dia penjelasan resensi dan contoh resensi yang saya bacakan dan yang saya jelaskan. Semoga bagi yang menonton ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kekurangan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.